Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tuh dapat pertanyaan ya. Eh, Nabi Isa tuh kan nggak punya ayah. Terus dia dilahirkan ibunya. Ibunya itu kan karena wanita, asumsi kita kromosomnya XX. Terus Nabi Isa itu kromosomnya XY karena laki-laki. Saya tanya balik sebetulnya ke orang itu sih. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu, ya kromosomnya tetap XY. Ya kan? Saya tanya mereka tuh dari mana kepikiran kayak gitu tuh. Ternyata ngintip ngintip channelnya Bib Aventador gitu ya. Dan ya saya terpaksa ngintip sebentar lah sana ya. Bib Aventador tuh ternyata ngintip di wall saya percakapan antara Dr. Ari Kaim dan Mas Adi Al-Hadi. Secara garis besar tuh jawaban Dr. Kaim benar ya, kecuali sepertinya programnya itu pakai ingatan aja, nggak dicek gitu ya. Tapi Aventador ini malah orang Jawa bilang blakrak lah. Orang ngomong biologi kenapa jadi laki-laki sementara ya hanya ujuk-ujuk di bawah-bawah nasab, terus membukain apa webnya Waiful gitu ya. Aventador ini suka niru gitu loh. Saya buka di Y3, dia buka di Y3. Kalau Waiful dia buka Waiful. Pas saya buka Pornhub, ya kali dia ikutan buka buka Pornhub. Oke lah, saya nggak bahas apa yang dikatakan Aventador ya, terserah ya, saya cuma menjelaskan aja. Hah? Jadi kita langsung masuk ke materi ya. Dari mana kira-kira asalnya kromosom Y-nya apa Nabi Isa ini ya. Walaupun sebetulnya nggak perlu asal juga. Karena apa? Nabi Adam nggak punya ayah, ibu juga dapat kromosom Y. Kenapa ada kromosom Y itu harus di laki-laki? Karena dia mengandung gen SRY. Gen SRY itu yang ketika berkembang dari zigot, dari hasil konsepsi ayah ibu, ketika berkembang tuh gen SRY itu mengubah kita jadi laki-laki, mencegah kita jadi perempuan. Jadi memerintahkan janin itu untuk membentuk testis, mencegah terbentuknya ovarium dan rahim gitu kan ya. Anak perempuan itu lahir itu sudah bawa sel telurnya, itu sudah telur sendiri, itu sudah terbentuk dari kira-kira 12 minggu lah gitu ya. 12 minggu itu sudah terbentuk itu sel telur. Berarti kan kromosom Y ini sebelum itu sudah harus mengubah kita jadi laki-laki. Intinya ketika masih zigot tuh kita perempuan semua. Kemudian baru dia intervensi proses perkembangannya, jadi kita mengubah jadi laki-laki. Jadi kembali ke topik ya. Bentar saya persiapkan layarnya. Maria binti Imran itu kan seharusnya XX ya. Nabi Isa atau Isa bin Maryam itu. Saya lebih suka menggunakan Maria karena menurut saya ini nama aslinya ya. Kalau Maryam itu kan diharapkan. Semua nabi-nabi yang bukan Arab itu kalau dalam Al-Quran itu pasti namanya diharapkan. Itu ajar lah. Nabi Isa ini kan laki, seharusnya XY. Terus dari mana Nabi Isa mendapat kromosom Y? Apa haplogrupnya Nabi Isa gitu ya? Sebetulnya nggak pakai haplogrup pun, cuma kromosom Y pun nggak masalah. Yang penting ada gen SRY-nya itu loh. Tapi oke lah, kita anggap haplogrupnya ada gitu ya. Saya lanjutkan. Kita hadapi kenyataannya, kromosom X manusia itu kan normalnya XY kalau dia perempuan normal dan XY kalau dia laki normal. Tapi bagaimana kalau haploid cuma dapat satu aja sebelah ya, bukan diploid. Kalau dia X, dia hidup tapi sebagai perempuan. Kemungkinan besar mandul. Kemungkinan besar, tapi ya keajaiban bisa aja. Kalau dia Y saja, dia nggak hidup. Nggak bisa hidup. X itu sumber kehidupan. Nah, kemudian ada manusia-manusia yang triploid. Kromosomnya bukan sepasang, tapi 3. Itu ada yang XXY, lelaki, tapi dengan sindroma Klinefelter.
Saya nggak akan menerangkan ini, tapi kalau mau ya cari di Wikipedia atau Google boleh. Ada XYY, lelaki, kebanyakan Y ya, itu menderita sindroma XYY. Tapi mostly mereka toleran dengan XYY ini, bahkan banyak yang nggak merasa itu suatu gangguan. Ada juga yang bisa berketurunan, cuma badannya jadi over gitu ya. Kalau yang sering tuh lebih tinggi jangkung badannya. Jadi yang terakhir itu yang saya belum pernah lihat atau baca, ada XXYY, ini teorinya juga laki-laki. Ya kalau mungkin ada itu Superman itu. Kenapa kromosom Y membuat bayi jadi laki-laki? Karena di kromosom Y ada namanya gen SRY, itu dari Sex Region Determining Y gitu ya. Itu ditandai oleh panah kuning itu. Itu tempatnya di kromosom Y kita itu. Nah, gen SRY ini yang bertanggung jawab menjadikan calon bayi menjadi laki-laki. Kita lihat bahwa ovarium itu dibentuk 12 minggu ya kalau anak perempuan di perut ibunya. Berarti sebelum itu gen SRY ini mencegah terbentuknya ovarium, mengubah jadi testis gitu ya. Kan kalau ovarium itu di laki-laki analognya testikel, kalau rahim itu kan testis, skrotum ya. Jadi dia itu yang memerintahkan sel membentuk serangkaian protein yang mengarahkan perkembangan janin menjadi bayi laki-laki, membentuk testis, mencegah terbentuknya ovarium gitu ya. Nah, sekarang saya akan nyebut gen ya. Apa sih itu gen? Ini pengantar aja. Dalam DNA kita itu menurut fungsinya ada dua macam DNA. Pertama DNA fungsional yang kita sebut gen, yang bertugas menyimpan informasi protein apa saja yang harus diproduksi tubuh. Dan juga ada gen lain untuk mengontrol ekspresinya. Kita contoh, kita diciptakan jadi laki-laki dari kecil itu ya. Tapi kapan kita berkumis, kapan kita berbulu di tempat-tempat tertentu, ada gen lain yang kontrol ekspresinya kapan gitu. Jadi ada yang bertugas membentuk protein, ada yang ngasih sinyal kapan harus dibentuk proteinnya itu gitu. Kemudian yang kedua, DNA tidak fungsional. Jumlahnya sangat besar di sel kita, jauh lebih banyak daripada DNA fungsional. DNA ini disebut non-coding DNA. Dalam kromosom Y ada 693 gen. Dari jumlah itu 107 adalah gen protein coding. Berarti sisanya kan untuk ekspresi ya. Tapi di beberapa gen itu fungsinya sama. Jadi apa ya? Redundant ya kalau bahasanya. Beberapa gen itu mengerjakan fungsi yang sama. Sehingga secara fungsional tersisa 42 gen protein coding. Bahasa Inggrisnya gene ya. Kita enak gen. Gene itu kayak makhluk yang lain tuh. Dan gen yang paling penting di kromosom Y ini adalah gen SRY. Sedangkan catatan genealogi kita, SNP, SNP, dan STR itu letaknya di non-coding DNA. Makanya Nabi Isa itu harus punya kromosom Y. Karena dia harus punya gen SRY untuk membentuknya jadi laki-laki gitu kan ya. Kalau nggak ada tuh ya jadi perempuan. Terus kenapa SNP dan STR letaknya di non-coding DNA? Karena mutasi di non-coding DNA itu sifatnya netral. Nggak mengaruhi kesehatan kita, sehingga diwariskan dari ayah ke anak itu bebas saja. Walaupun jarang ya, mutasinya itu kan per 3-4 generasi, satu mutasi SNP, dan yang sama 3-4 generasi mutasi STR. Cuma seperti yang saya sebutkan dulu, laju mutasinya STR itu jauh lebih cepat daripada SNP. Nah, sedangkan mutasi di gen sifatnya tidak netral, kadang menguntungkan, kadang merugikan, tapi seringkali merugikan malah gitu ya. Kalau kalian cari-cari di Google, mutasi di gen SRY kita itu lebih banyak merugikan, macam-macam lah. Kebanyakan berakibat mandul gitu ya. Akibatnya kalau terjadi mutasi gen ini, kalau itu menguntungkan, diteruskan keturunannya. Tapi kalau merugikan, mutasi ini malah nggak diwariskan. Jadi karena mandul, anaknya lemah sehingga gagal seleksi alam gitu ya. Kalau netral atau menguntungkan sih oke-oke aja. Misalnya nggak harus di kromosom aja ya. Orang yang matanya biru itu kan hasil mutasi juga.
Matanya hijau hasil mutasi, matanya hitam hasil mutasi. Mutasi di gennya. Mutasi di gen ini kalau menguntungkan biasanya diteruskan, kalau merugikan ya teruskan, tapi juga mengalami seleksi alam gitu, seleksi alamiah gitu ya. Kalau orang mungkin agak sulit ya kita lihat ya, tapi kalau paling mudah di binatang lah. Misalnya harimau putih itu. Harimau putih itu kalau di alam kan nggak bisa bersaing dengan yang oranye. Karena dari kejauhan dia udah kelihatan, mangsanya lari. Kalau yang oranye kan mangsanya nggak lihat, baru lihat dekat-dekat banget aja. Walaupun harimau putih itu secara umum lebih besar daripada yang oranye gitu ya. Tapi itu merugikan dia untuk berburu mangsa. Nah kita dulu mungkin ya seperti harimau itu dulu. Orang Indonesia karena lingkungannya lumayan melimpah sinar ultravioletnya, kemudian hutannya rapet, jadi kulitnya akhirnya cenderung sawo mateng kan begitu. Sama-sama haplogrup O, ternyata saudara-saudara kita di Cina itu kulitnya kuning gitu ya. Seperti itulah gitu ya. Walaupun sebetulnya itu kan mutasi netral sebenarnya, kalau warna kulit itu kan mutasi netral. Bukannya mutasi bikin hidung kita ngadep ke atas gitu ya. Kan susah ngadep ke atas kalau hujan gimana. Ya itulah, jadi itu kenapa menjelaskan gen SRY itu tetap stabil 160 juta tahun yang lalu. Kita bicara konteks lebih luas ya. Bukannya nggak ada mutasi, tetap ada mutasi, tapi yang bermutasi itu karena merugikan, diseleksi oleh alam. Nah, ada situasi gen SRY itu loncat ke kromosom X. Padahal udah dicegah kan aslinya. Jadi ujung-ujung kromosom Y itu mengunci kromosom Y untuk berekombinasi dengan kromosom X. Tapi ada aja yang bobol itu. Tuhan juga kadang-kadang membuat perkecualian gitu ya. Nah, perempuan yang kromosom X-nya mengandung gen SRY ya dia penampilannya laki-laki. Ini disebut apa, perempuannya mengalami XX male syndrome gitu ya. Sekarang lanjut. Nah, kembali ke Maria binti Imron dan Isa bin Maria. Kan tadi pertanyaannya dari mana Nabi Isa dapat kromosom Y? Kita harus pakai asumsi kayak gini nih, nggak bisa membuktikan soalnya Nabi Isa kan nggak ada keturunannya, mau dilacak pakai apa? Kalaupun ada keturunannya ya sudah normal lah semua. Jadi asumsi yang pertama kita, Maria binti Imron adalah satu-satunya sumber genetik Nabi Isa gitu ya. Kemudian asumsi kedua, sumber genetik Maria binti Imron adalah Sayyid Imron, ayahnya dan ibunya Maria. Ya. Sebagai lelaki, ingat ini ya, sebagai lelaki, Nabi Isa harus memiliki kromosom Y yang gen SRY-nya berfungsi dengan baik gitu. Pertanyaannya, bagaimana kromosom Y dari Sayyid Imron bisa sampai ke Nabi Isa, tapi tidak sampai terekspresi di putrinya Maria? Kalau tanya jawab antara Mas Hadi Al-Hadi dan Dr. Ari Karim, kemarin nggak mempermasalahkan asalnya kromosom Y. Tapi kita buat asumsi, karena sumber genetiknya itu satu-satunya dari Nabi Isa ya. Itu dari Maria. Maria ya tentu saja dari ayah ibunya. Jadi kita buat asumsi bahwa kromosom Y-nya Nabi Isa itu dari kakeknya. Cuma begitu sampai ibunya Maria, Bunda Maria, itu tidak terekspresi, tidak membuat Maria jadi laki-laki, jadi dibuat dorman gitu loh, dibuat tidur, tidak berfungsi gitu ya. Baru difungsikan lagi ketika turun ke anaknya Nabi Isa. Jadi pertanyaannya jadi begini, bagaimana caranya kromosom Y dari Sayyid Imron bisa sampai ke Nabi Isa, tapi tidak sampai terekspresi di putrinya Maria? Karena kalau misalnya kromosom Y-nya dari orang lain lah, dari Yuya ya nggak masuk akal. Pasti yang paling masuk akal itu dari keluarganya sendiri. Karena kalau dari keluarganya sendiri kan nggak ada reaksi penolakan tubuh. Kita tahu kan kalau
Kalau ada pencangkokan organ, kalau nggak cocok, bukan dari keluarganya sendiri, kan ada penolakan dari tubuh. Ya paling masuk akal dari keluarganya sendiri. Siapa dong pemilik kromosom Y terakhir? Ya kakeknya, atau saudara kakeknya. Tapi materi genetik itu yang mengalir kan dari kakeknya Said Imron ke Maria gitu ya. Jadi dugaan yang susah buktinya. Dugaan kita adalah Maria binti Imron menyimpan kromosom Y dari ayahnya di selnya dan sel telurnya. Ingat anak perempuan lahir itu mulai umur 12 minggu udah ada kromosom, ada sel telurnya. Tapi gen SRY-nya tidak terekspresikan di tubuh Maria binti Imron gitu ya. Ini dugaan loh ya. Kita pakai pendekatan kemungkinan terbaik gitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana caranya gen SRY dijadikan tidak terbaca oleh sel tubuh Maria binti Imron. Di sini saya mengenalkan open reading frame di DNA kita. Jadi, seperti saya sebut tadi, di DNA kita, termasuk di kromosom Y kita, itu ada coding DNA dan non-coding DNA. Coding DNA itu diapit oleh 3 basa nukleotida yang menyatakan kepada sel tubuh untuk mulai baca DNA. Dan diakhiri oleh stop baca DNA. Dibaca itu artinya terjemahkan jadi protein atau kalau nggak protein, situasi tertentu yang bisa mengontrol ekspresi gen. Jadi misal kita punya gen laki-laki, kapan kita harus punya jakun, kapan kita harus punya kumis, itu ya dikontrol gen lain gitu. Itu saling kontrol gitu. Proses baca ini oleh tubuh diterjemahkan sebagai produksi protein dan kontrol ekspresi gen kan ya. Nah, baca DNA ini disebut dalam tadi yang sebut coding gene atau gen coding itu open reading frame. Dan di DNA kita terdiri dari tandanya itu 3 basa nukleotida yaitu adenin, timin, dan guanin. Ini berurutan ini. Begitu ada tanda ini, itu dibaca tubuh mulai proses gitu ya. Terus kapan berhentinya? Kalau tidak berhenti bahaya loh. Kita bukan bisa jadi nggak jadi manusia kalau nggak tahu berhenti kalnya. Itu Tuhan sudah ngatur, diatur oleh stop baca DNA. Ini istilahnya stop codon. Terdiri dari salah satu dari 3 dari urutan basa 3 nukleotida, yaitu tinggal pilih salah satu di TAG, TAA, atau TGA, salah satu aja. Tapi pembukaannya pasti dari ATG. Nah, kita baca gen SRY yang normal ini. Kita ambilkan nih, dicari sendiri di internet bisa. Kita lihat dari posisi ini, ATT. Dia mulai membentuk asam amino metionin. Ini normalnya begini kalau gen SRY normal. Berhentinya ini di TAA ini. Di TAA ini berhentinya. Kalau nggak ada berhentinya dibaca semua, badan kita nggak karu-karuan jadinya udah kayak monster mungkin. Itulah Tuhan mengatur regulasi tubuh kita untuk membentuk protein. Ini kita kode DNA asam amino bisa kita lihat ini nih. Kalau TTC atau TTA dan TTC dan TTT dan TTC itu jadi fenilalanin. TTA, TTG itu jadi leusin gitu ya. Ini bisa dilihat anak-anak yang kuliah biologi juga dapat. Saya kuliahnya saya ingat kalau nggak salah saya dapat di semester 4 kayaknya, 4 waktu S1 dulu. Udah lama sekali. Udah lebih dari 20 tahun ya. Jadi lupa-lupa, ingat nggak hafal ya kodenya. Ini dalam keadaan normal gitu ya. Tapi bagaimana misalnya Allah membuat ini menginaktifkan gitu ya. Daripada alih-alih Nabi Isa diambilkan dari mana kromosom Y-nya, kenapa nggak diambilkan dari kakeknya, disimpan di ibunya, tapi gen SRY-nya nggak aktif. Buat Allah mudah banget itu. Tinggal open reading frame-nya tadi diinaktifkan. Caranya gimana? Nah ini, yang ATG tadi, misalnya diubah Allah jadi C
A itu kan mutasinya jadi C, T jadi G gitu kan ya. Jadi kalau operating frame-nya ini diubah jadi ATG menjadi GTG, CTG maaf, CTG. Gen SRY ini nggak berfungsi udah. Orang yang punya kromosom Y, tapi gen SRY-nya nggak dibaca, ya dia jadi perempuan. Jadi perempuan. Ini kita asumsi lagi. Bunda Maria itu menyimpan kromosom Y, ya saya ya nggak, kita Bunda Maria juga nggak apa-apa kita nyebutnya Bunda. Nama aslinya saya yakin Maria, bukan Maria. Mariam itu nama Arabnya, gitu ya. Bunda Maria menyimpan kromosom Y, tapi gen SRY-nya diinaktifkan dengan mengubah ORF-nya dari ATG menjadi CTG. Mutasinya dari A ke C itu terjadi di meiosis di bapaknya, Said Imron. Bunda Maria kan otomatis mewarisi gitu kan. Nah, tuh kita tulis kromosom Y yang termodifikasi ini menjadi Y aksen gitu ya. Jadi X dan Y aksen itu tetap perempuan, XX dan Y aksen juga perempuan, X Y aksen tetap perempuan gitu ya. Ini kalau kejadiannya ya kita asumsikan seperti ini. Kalau kayak seperti ini kan haplogrupnya dari kakeknya tetap ikut. Cuma kromosom Y-nya jadi nggak berfungsi gitu. Itu mutasi pertama. Mutasi pertama itu. Kita anggap belum ajaib lah ini ya. Belum mukjizat. Lanjut. Dugaan berikutnya, Nabi Isa itu betul-betul ekstrakopi dari ibunya, Maria binti Imron. Tapi ORF-nya di switch on lagi dengan CTG menjadi ATG. Jadi C itu dikembalikan ke A. Jadi XY aksen itu perempuan, tapi XY normal itu laki-laki. XY aksen Y aksen itu perempuan, tapi XY itu laki-laki. XXY XY aksen itu perempuan, tapi XXY normal laki-laki gitu ya. Kita asumsikan baik Maria dan putranya Nabi Isa itu dua-duanya normal penampilannya gitu ya. Tapi untuk Maria X saja dengan Y aksen itu tetap jadi perempuan normal gitu. Terus di mana mukjizatnya kalau kayak gini? Ingat loh ya. Kan saya dulu pernah posting paper dari Profesor Balanovsky bahwa mutasi lokasi yang sama itu, misal dari A ke C, kemudian C kembali ke A di lokasi yang sama di kromosom Y, itu paling cepat-cepatnya 1 miliar tahun. Selambat-lambatnya 1,3 miliar tahun. Itu ya. Dan Allah membuatnya cuma dalam 2 generasi. Dari Said Imron kemudian berubah di Bunda Maria waktu punya putra Nabi Isa. Jadi suatu proses yang harusnya 1 miliar tahun itu dimampatkan nggak sampai 50 tahun gitu. Kalau asumsinya seperti ini, tapi mungkin proses lain kita nggak tahu, nggak bisa lacak. Ini kan kita main asumsi yang paling mendekati atau kemungkinan paling besar terjadi. Tapi Allah cuma ngubah satu base pair aja dari kromosom Y. Itu mukjizatnya di situ, mukjizat pertama Nabi Isa itu di situ. Kalaupun ngambil kromosom Y dari mana, ya paling mungkin tetap dari keluarganya. Nggak bisa dari orang lain, nggak cocok gitu. Apalagi dari Yuya, oh nggak pantas, nggak ada pantas-pantasnya udah. Yuya hidupnya lebih dulu dari zaman Nabi Isa kan, nggak ada pantas-pantasnya. Malah dikira nanti apalah jadi fitnah. Ya paling cocok dari kakeknya sendiri kalau Nabi Isa. Kakeknya sendiri kan cucunya Nabi Isa. Ya kan? Jadi ini mukjizat pertama, bahwa proses yang harusnya itu paling nggak 1 miliaran tahun, itu 50 tahun saja sudah terjadi. Pertama terjadi di tubuh Said Imron ke putrinya, kemudian di putrinya itu dikembalikan ke posisi kembali semula. Jadi saya nggak bisa buktiin, nggak punya mesin waktu, ini kan dugaan aja. Tapi itu yang paling mendekati bahwa haplogroup itu ngikutin kakeknya gitu. Karena nggak ada sumber genetik lain bagi Nabi Isa selain kakeknya. Kan namanya Isa
bin Maria binti Imran, terus naik ke atas sampai bin Ishak, bin Ibrahim, ujung-ujungnya bin Adam tetap. Ya kan? Kita lanjutkan. Tadi pertanyaannya, terus apa haplogrup Nabi Isa gitu ya. Ya itu kemarin yang Mas Ari KM salah jawabnya, namanya juga ingatan. Ilmuwan itu boleh salah, yang penting jangan bohong. Dia nggak niat, beliau itu nggak niat bohong gitu. Cuma sama Aventado dipelintir kemana-mana, orang nggak niat ngomong haplo, kan itu jawab pertanyaan aja. Ya asumsi kita pakai lah. Sumber genetik satu-satunya Nabi Isa adalah ibunya, Maria binti Imran. Maka, haplogrup Nabi Isa sama dengan kakeknya Said Imran. Kita nggak tahu, nggak ada apa, karena Nabi Isa kan nggak punya keturunan untuk melacak haplogrup terminalnya gitu kan. Ya kita pakai kakeknya yang kita ketahui, Nabi Ishak. Nabi Ishak itu kemungkinan besar haplogrupnya adalah JZS2121. Seperti yang saya bilang kemarin kan, haplogrup cucu itu ikut kakeknya. Seluruh keturunan Nabi Ishak ikut kakeknya, JZS2121. Itu haplogrup subclade ya, dari superclade-nya. Itu subclade dari haplogrup J1 maksudnya. Ya keturunannya nanti ada subclade terus ke bawah, yang paling terakhir kita nyebutnya terminal haplogrup. Kalau mungkin Rizik Syihab itu ya terminal haplogrupnya kemungkinan besar G Y32613 gitu ya. Itu terminal haplogrup namanya, tapi superclade-nya G gitu ya. Jadi ya tetap namanya cucu, haplogrupnya ikut kakeknya. Cucunya Ali bin Abi Thalib ya haplogrupnya ikut kakeknya. Kalau semua cucunya itu ya haplogrupnya JFGC 10.500. Kalau cucunya Sayyidina Husain JFGC 30416 gitu ya. Sayyidina Husain sendiri dengan Sayyidina Hasan, haplogrupnya ikut bapaknya JFGC 10500 gitu. Jadi itu skop ya. Kita konteksnya bicara apa gitu ya. Kalau Sayyidina Ali dibilang haplogrupnya JFGC 30416 ya nggak masuk akal. Itu haplogrup terminal cucunya sebenarnya, bukan anaknya, cucunya Ali Zainal Abidin itu. Ali Zainal Abidin kalau dibilang haplogrupnya JFGC 10500 oke. Tapi Sayyidina Ali dibilang haplogrupnya JFGC 30416 salah. Cucu haplogrupnya ikut kakeknya, kakek jangan dibalik, haplogrupnya ikut cucunya gitu kan. Sama kasusnya Nabi Ishak ini, kita nggak tahu haplogrupnya Said Imran apa, kita nggak tahu haplogrupnya Nabi Isa apa, tapi karena asumsi bahwa satu-satunya sumber genetik Nabi Isa itu adalah ibunya, kita ikutkan haplogrupnya melalui kakeknya, kita samakan dengan haplogrupnya Nabi Isa. Karena apa? SNP-nya Nabi Ishak, SNP Nabi Ishak yang dibawa haplogrupnya itu diteruskan oleh cucunya sampai kiamat. Seperti tadi, kromosom Y-nya tetap dibawa oleh Maria binti Imran, tapi ketika di fase Maria binti Imran itu dibuat tidak aktif. Jadi pada Maria itu ada kromosom Y di tubuhnya, tapi kromosomnya tuh nggak aktif, di switch off. Begitu sampai di Nabi Isa, switch on. Itu proses yang harusnya 1 miliar tahun lebih itu. Tapi nggak sampai 50 tahun. Ya itulah mukjizatnya, kekuasaan Allah di situ. Mau diapakan? Sesuai kitab suci, Nabi Isa dan Maria binti Imran tuh lelaki dan perempuan yang fenotipnya normal. Nabi Isa nggak ada tanda-tanda XY atau XXY atau double X, tapi ada gen SRY-nya kan nggak ada. Wong ceritanya juga ganteng, brewoknya pantas-pantas saja sesuai orang Timur Tengah, sesuai ras Semit gitu ya. Jadi perlu diingat di sini. Haplogrup itu ikut non-coding DNA dan gen SRY adalah coding DNA. Jadi kita asumsikan Maria itu membawa kromosom Y dari ayahnya, tapi di switch off
dibuat nggak aktif, dorman gitu ya. Begitu diturunkan ke putranya Nabi Isa, itu dihidupkan lagi. Saya ulangi lagi, proses yang seharusnya 1 miliar tahun, itu dimampatkan hanya kurang lebih nggak sampai 50 tahun lah. Karena Maria itu kan ceritanya, seingat saya mengandungnya itu masih umurnya muda sekali kan ya. Tuh, ini tentu aja asumsi nggak bisa dilacak gitu. Putranya Nabi Isa juga nggak ada kan. Kita bilang ini dugaan, pakai kemungkinan terbaik lah. Nabi Isa juga tidak ada keturunannya untuk kita lacak. Kalaupun ada dan nyatanya tidak ada, itu semuanya sudah pasti dinormalkan oleh Allah. Jadi haplogramnya ya dianggap sama dengan kakeknya gitu. Karena itu yang paling mungkin. Kalau dari orang lain ya ada reaksi penolakan tubuh kan. Itu udah. Dan menurut saya paling ilmiah. Cukup ngubah satu base pair aja, satu basa nukleotida. Sementara dalam kromosom Y itu kan totalnya 62 juta basa nukleotida. Ngapain ngambil kromosom Y dari mana gitu ya? Udah aja dari punya kakeknya diubah satu base pair di URF-nya di apa posisi paling depan gen SRY. Turunan ke Maria. Begitu Maria punya anak, Nabi Isa yang tadi di turn off, di turn on lagi. Jadilah Nabi Isa laki-laki. Simple itu sih. Itu kalau menurut dugaan saya. Kalau kalian punya dugaan lain, ya jelaskan secara ilmiah biologi. Kalau ini kan, kalau dugaan yang ini, mukjizatnya itu proses yang 1 miliar tahun dimampatkan dalam 50 tahun saja. Kalau ngambil dari kromosom Y dari orang lain, itu level ilmiahnya jadi terlalu jauh nyimpangnya. Ya kan? Jadi terlalu jauh. Belum lagi kan pelanggaran terhadap ya Allah bisa aja melanggar hukumnya sendiri, hukum biologi. Namanya juga Maha Kuasa. Tapi apa ya? Penyimpangannya itu jadi seminimal mungkin lah. Cuma ngubah satu basa nukleotida dengan terus mengembalikan ke posisi semula itu kan ya itu yang paling mendekati yang dikerjakan Allah. Kita kalau manusia ngubah miliaran di kita, kalau Allah kan cukup ngubah di matu meiosis sperma apa? Said Imron, kemudian ngubah waktu kalau Maria sepertinya nggak mengalami meiosis ya, kan tidak menikah ya. Sel telurnya itu mungkin mitosis saja. Jadi eksak kopi dari Nabi Isa itu eksak kopi dari ibunya. Cuma beda satu base pair aja di kromosom Y. Kalau Maria punya kromosom Y yang tidak aktif, tidur dorman. Nabi Isa itu kromosom Y-nya itu aktif, gen SRY-nya aktif. Itu menurut saya sih yang paling mungkin. Kalau ada yang bisa menjelaskan lain lagi, ya silahkan aja, buat aja videonya, kemungkinan kita bahas berdasarkan ilmu lah. Walaupun di titik ini kita tetap perlu bahwa Allah itu mengintervensi hukum biologi sebagai bentuk mukjizat terhadap Nabi Isa. Tapi cukup dengan menginaktifkan gen SRY, itu sekali tepuk sekali dayung 2 pulau terlampaui lah. Pertama, kromosom Y-nya Said Imron itu tetap di bawah putrinya tanpa perlu mengubah putrinya jadi laki-laki. Begitu disampaikan ke Nabi Isa, kromosom Y kakeknya itu tinggal dihidupkan lagi gen SRY-nya, haplogramnya ikut kakeknya. Wis, apa ada penjelasan yang lebih baik? Saya rasa susah membeli penjelasan yang lebih baik dari itu. Kalau ada ya silakan. Dari situ saya tadi sudah jelaskan ya. Satu kemungkinan itu saja, itu salah satu mukjizat yang terjadi pada Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala meringkas proses yang harusnya memakan waktu 1 sampai 1,3 miliar tahun. Cari-cari video saya dulu.
papernya Profesor Balanovsky ya, itu menjadi kurang dari 50 tahun gitu. Ya itu Allahu Akbar, kalau Tuhan yang Maha Besar gitu ya. Saya rasa itu ya penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.